Dulu saya baru dilamar, tapi saya sudah hubungan badan. Soalnya dulu belum tahu, karena kebodohan kami, dan melakukan semua larangan Allah. Sekarang sudah tahu, saya benar-benar menyesal dan saya benar-benar bertaubat. Mohon ampun atas semua dosa-dosa yang kami lakukan. Kalau saya ingat, saya menangis. Apa saya masih bisa diampuni? Kemudian bagaimana hukumnya perzinaan yang sebelumnya tidak mengerti agama? Setelah mengikuti kajian di MTA, saya baru tahu kalau dosa zina sangat besar. Dan amalan apa yang sekiranya bisa menghapus dosa zina? Ya, tobat, hanya itu yang bisa dilakukan. Tobat dengan tobatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Coba diingat ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan tobat nasuha, bukan tobat kapok lombok. Sekarang takut dosa, besok ketemu perempuan cantik lagi, zina lagi, atau ketemu laki-laki ganteng, zina lagi. Setelah zina selesai, nafsu terlampiaskan, takut dengan dosanya, tobat, sisuke baleni meneh. Itu namanya bukan tobat nasuha. Kalau tobat seperti itu ya tidak akan diterima oleh Allah. Tobat kapok lombok itu tidak akan diterima. Kapok lombok itu ya, kalau kita makan lombok pedas, itu koyone wis kapok rar mangan lombok neh. Nanti hilang pedasnya, ketemu lombok dimakan lagi. Pedas lagi, kapok lagi. Hilang pedasnya, temu lombok lagi, makan lagi. Ya seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Nafsu sudah terlampiaskan, selesai. Orang itu kalau sudah terlampiaskan nafsunya, wis tidak punya keinginan apa-apa lagi, karena nafsu sudah terlampiaskan. Yang ada tinggal ingat dosanya. Wes tobat pada Allah. Ya, tobat pada Allah tidak akan baleni. Selang beberapa hari nafsunya muncak lagi. Ketemu dengan selingkuhannya, terjadi lagi perzinaan lagi. Selesai, terlampiaskan, koyo-koyone wis kapok tenan. Nah karena sudah selesai, nafsu sudah terlampiaskan. Nanti selang berapa hari muncul lagi nafsunya, dilampiaskan lagi dengan cara haram. Nah itu namanya tobat main-main, tidak akan diterima. Tobat yang diterima oleh Allah adalah tobatan nasuha. Coba dibaca ayatnya. Maka Allah perintahkan hambanya untuk bertobat. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi yang bisa dilakukan tobat dengan sebenar-benar tobat nasuha ya. Kalau memang tobatnya diterima oleh Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya.
Kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka Allah akan masukkan nanti di surganya, di surga Allah, bersama ketika pada hari Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Ini kalau memang tobatnya diterima oleh Allah, maka pada saat itu nanti dia tidak akan kecewa. Ternyata mendapati Allah itu betul-betul Maha Pengampun, Maha Penerima tobat, dengan syarat nasuha tadi. Nah, tobat nasuha itu apa? Apa mung mandek tok wis orang baleni? Bukan hanya mandek terus rambaleni, bukan hanya itu saja. Yang namanya tobatan nasuha sudah berhenti dari perbuatan maksiat itu selama-lamanya hingga akhir hayat, jangan pernah diulangi lagi. Selain berhenti dari perbuatan dosa tersebut, mohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu ikuti perbuatan buruk yang pernah dilakukan dengan melakukan satu amal yang soleh sebaik dan sebanyak-banyaknya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan karena kebodohannya dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Tata cara tobat bagaimana? Nanti bisa panjenengan baca dan pahami dalam Quran surah Az-Zumar itu ya. Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Berkali-kali ayat itu dijelaskan. Ya, dulu oleh Ustadz Almarhum kita sudah sering mendengarkan penjelasan beliau terkait ayat ini. Tata cara bertobat. Maka nanti bisa dibuka ya, panjenengan buka ayat itu, renungkan, baca, pahami maknanya, kemudian renungkan. Setelah direnungkan, paham, jalani, tunaikan apa yang menjadi petunjuk Allah dalam ayat-ayat tersebut untuk hamba-hambanya yang memang betul-betul mau taubatan nasuha. Jalani ya. Jalani, itu kabar gembira dari Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Maksud melampaui batas terhadap yang menganiaya terhadap dirinya sendiri adalah saat dia terus-menerus berbuat dosa, melupakan Allah, mempertuhankan hawa nafsunya, terus melakukan satu kemaksiatan demi kemaksiatan lainnya. Jadi at-tatabu fil ma'asi, jadi terus-menerus dalam melakukan perbuatan maksiat, itu namanya israf. Israf, berfoya-foya, melampaui batas dalam kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu betul-betul ingin bertobat kepada Allah, jangan putus asa. Sebanyak apapun dosamu, kalau memang kamu betul-betul kembali kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, maka kamu akan dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka jangan putus asa. Pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah dulu. Jangan punya pikiran, wah dosa saya sudah sebanyak ini, apa sih ditompo tobatku ini. Jangan punya pikiran itu dulu. Itu namanya berputus asa dari rahmat Allah. Sedang Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Sudah, buang jauh-jauh apa Allah akan menerima tobatku. Apakah Allah masih mengampuniku, kerso mengampuniku. Buang jauh-jauh dulu pikiran itu. Yang jelas niatkan untuk taubatan nasuha. Kemudian ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah di ayat 54-55-nya. Ikuti secara totalitas, secara kafah, serahkan jiwa dan raga, murni hanya mengharap ridha Allah, sepenuhnya serahkan kepada Allah.
Ya, perkara diampuni atau tidak wallahu a'lam, yang jelas usaha cara untuk taubatan nasuha kita tempuh. Perkara Allah menerima tobat kita nanti urusan Allah. Yang jelas Allah perintahkan yang mau bertobat dengan tobatan nasuha ini caranya. Nah, kita tempuh cara itu. Mudah-mudahan dengan demikian hanya benar-benar mengharap ridha Allah, menyesali perbuatan dosanya, kembali kepada Allah, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ada lagi.